Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih ya, khususnya untuk Indonesia bagian tengah dan timur ya, yang baru menyaksikan Islam Itu Indah. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Temanya adalah Oh Mama, Oh Papa, mengapa aku selalu salah. Ini terutama anak-anak nih. Ini Masya Allah. Tapi sebelum mikiran tadi, saya tertarik tadi dengan videonya itu yang bagi-bagi kuah sama tetangga gak pakai isi. Kuahnya doang ya. Kuah Kayaknya coto. itu Dulu kuahnya, dulu iya. waktu SD sering kita belanja kayak gitu. Oh gitu. Kita kan gak punya duit nih beli coto gitu. Waktu SD beli coto, dapat apa nih kuahnya doang kata itu penjualnya. Jadi ntar pakai nasi ya. Iya. Jadi di rumah tinggal pakai nasi aja. Paling nggak rasanya rasa coto lah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi ada pertanyaan yang sempat terpotong nih ya. Kita sama guru besar kita nih. Alhamdulillah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita kedatangan ada guru besar dari Majelis Rasulullah. Ada guru kita Habibana Nabil Al-Musawa. Masya Allah luar biasa. Ini Bib, kita minta lagi penjelasan lebih detailnya nih Bib. Masalah tadi yang masih ngegantung kenapa anak pertama ini selalu menjadi eksperimen orang tuanya. Paling sering dimarahin, paling sering ditegur, paling sering disalahin kalau sampai adiknya kenapa-napa. Ini mohon izin nih Bib, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang guru besar ini Kiai Maulana sama Kiai Syaman. Kalau saya murid, insyaallah. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ditanyakan kaitan dengan kalau anak pertama kenapa sering diberikan tugas, ya dimarahi dan sebagainya. Pertama saya ingin menyampaikan kalau kaitan dengan pendelegasian wewenang, pendelegasian tanggung jawab itu memang dari kecil Mas Fadli itu harus dilatih. Siap. Ya. Jadi leadership ya kemudian amanah itu bertahap berdasarkan usia. Ya, bahwa baginda Rasul SAW itu membiasakan untuk mendidik ya anaknya dari sejak kecil untuk mengambil tanggung jawab. Salah satu contoh misalnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ya radhiyallahu anha itu beliau oleh Rasul SAW dari sejak kecil dibiasakan sehingga adab etikanya pun nanti saya akan ceritakan luar biasa ya, karena dari kecil dididik. Nah namun selain daripada kita mendelegasikan tugas dan wewenang, kita juga harus terhadap adik-adiknya, itu juga orang tua wajib mendidik. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, dan hadis ini sahih dikatakan, kata Rasul SAW, laisa minna man la yarhamu saghirana wa la ya'rifu haqqa kabirana. Ada dua hal di situ, ya Mas Fadli. Pertama kata Rasul, laisa minna, bukan golongan saya, bukan umatnya Nabi Muhammad, man la yarhamu saghirana, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Kewajiban kita kepada anak yang tua, biasakan untuk menyayangi adik-adiknya dalam hadis ini. Ya. Tapi juga ada kewajiban yang kedua Mas Fadli. Ya. Dan juga kata Rasul SAW, lam ya'rif haqqa kabirana, juga bukan golongan kami orang yang tidak mengetahui hak yang lebih tua. Jangan sampai kita sama anak yang tua, kita suruh, pokoknya kamu harus sayang sama adik kamu, ngalah ya dan sebagainya. Tapi yang kecil tidak kita ajari bagaimana menghormati yang lebih tua. Betul. Rasul SAW pernah ada 3 orang anak yang masuk kepada beliau. Ya, lalu kemudian yang paling kecil mau bicara, kata Rasul, kabir, mulai yang paling tua dulu, mulai yang paling tua. Itu adab namanya. Ya. Jadi yang kecil biasakan, anak kita yang paling kecil itu salim sama yang lebih tua, hormat sama yang lebih tua, minta izin. Sehingga ketika yang tua pun kemudian terus nyuruh, ya, kemudian mendidik dan sebagainya, mereka nurut. Nah jadi ini yang perlu ada tabadul. Dalam bahasa Arab itu tabadul itu artinya saling. Jadi bukan hanya kita kasih tugas yang tua, tapi juga yang kecil supaya mereka hormat sama yang tua. Dengan cara seperti ini maka jadi adil. Ada satu kisah mungkin Mas Fadli yang juga harus kita aware tentang hal ini. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya An-Nu'man radhiyallahu anhuma. Nu'man sama abahnya ini sama-sama sahabat Rasul. Ya. Jadi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man kecil ini datang bersama ayahnya, diajak sama ayahnya ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata ayahnya Bashir, ya Rasulullah, saya ini mau memberikan hibah. Hibah kepada siapa? Kata Rasul, kepada Nu'man. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini penting. Ya, orang tua sama anak tuh harus adil. Gitu. Kata Rasul SAW, apa kamu juga kasih hibah sama anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah, kalau gitu saya tidak mau jadi saksi. Karena saya tidak mau menjadi saksi dalam kezoliman, kata Rasulullah SAW.
Nah ini seringkali orang tua atau anak yang paling besar disuruh ini, suruh itu, dimarahin ini. Tapi kemudian nanti yang paling kecil dikasih hadiah, yang besar nggak dikasih. Itu yang kemudian menjadikan keributan di dalam rumah tangga sosial dari itu. sejak dini. Biasakan kalau kita ngasih sesuatu, kasih semua. Ya. Rasul SAW sempat di dalam Quran dikatakan harus bersikap adil terhadap istrinya. Apa jawab beliau? Beliau berdoa kepada Allah. Luar biasa doanya Mas Fadli. Kata beliau, ya Allah saya ini sudah berusaha adil kepada seluruh istri saya. Jangan engkau hukum terhadap apa yang dalam hati saya. Hati manusia pasti lebih cenderung. Betul. Anaknya ada satu yang lebih dia sayangi gitu kan. Tapi dalam tingkah laku tetap harus adil. Dengan itu yang tua akan nanti melaksanakan tugasnya. Yang muda juga sayang sama yang tua. Ini Habib ngomong ini kayak ngerasa dinasihatin ya. Saya sampai mau nangis saya dengernya. Kenapa begitu nih perasaannya nih? Memang nyentuh banget gitu loh. Karena beliau berbicara lewat hati. Betul, karena maka yang mendengarkan hati juga. Ini semua orang mungkin mengalami hal yang sama ya, namanya orang tua ya kan. Kadang-kadang ini kalau misalnya kita anaknya yang besar dimarahin karena adiknya salah gitu, adiknya nggak dimarahin gitu loh. Buntut nurut sama kakaknya, dan ini sering suka terjadi, akhirnya kakak sama adik ini nggak saling menjaga, nggak saling aware, nggak saling mencintai. Ini bahaya juga. Ini tugasnya orang tua. Nah nih sekarang kita lanjut lagi deh, sebelum nanti kita dengarkan lagi tausiah dari guru-guru kita mau kasih kesempatan di segmen ada jamaah curhat online nih. Wah langsung aja nih kita kasih kesempatan jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan, nomor teleponnya yang mau curhat ke email kita. Sekarang waktunya kita menghubungi kembali orang yang mengirim email tersebut. Silakan. Coba sudah tersambungkah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, Iya. Mas Fadli, Ustadz. Mbak, boleh TV-nya dikecilin dulu Mbak? Suaranya. Suara TV-nya ya, jangan Suaranya TV-nya kan. dikecilin nanti dijual lagi ya Mbak ya. Suara TV-nya dikecilin maksudnya. Volumenya. Iya volumenya. Silakan Mbak. Sudah. Ya, Ya makasih. lumayan ya. 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 Begini Ustadz, saya ingin bertanya. Saya kan single parent, punya anak satu. Mbak kameranya boleh dinyalain Mbak? Kita kan ada via Skype nih ya, bisa langsung tatap muka nih sebenarnya sama guru-guru kita di studio nih. Ini Iya. Soalnya agak gelap nih di studio nih, takutnya nggak kelihatan orangnya. Nah, iya silakan. Oke. Halo. sebentar. Iya, silakan Ya, Mbak. halo. Oke, curhat aja deh, nggak apa-apa, belum kelihatan gambarnya sambilan berjalan aja ya. Silakan Mbak. Di sini sudah ada, Iya. sudah muncul. Saya single parent satu. Terus belakangan ini saya kan dekat dengan seseorang, tapi dia masih belum menikah, belum pernah menikah. Nah keluarganya ini tidak setuju karena status saya tersebut gitu. Namun di sini tuh si laki-lakinya itu tidak bisa memberikan keputusan yang tegas gitu. Iya. Halo Mbak, coba ya saya ulang ya sedikit ya, karena kan di studio agak putus-putus nih, biar guru-guru kita juga jelas nih ya. Jadi Mbak ini punya masalah, Mbak ini seorang janda ya, ya, yang punya seorang janda beranak satu, yang punya hubungan dengan laki-laki yang masih perjaka gitu ya Mbak ya, betul ya? Betul. Iya, tapi orang tua dari laki-laki ini nggak setuju dengan hubungannya dengan Mbak gitu. Betul. Keluarganya. Nah karena anaknya ini memang patuh kepada orang tuanya dan takut pada orang tuanya, akhirnya dia ini meninggalkan Mbak, begitu, betul Mbak? Iya, betul seperti itu, tapi tidak memberikan keputusan, tidak memberikan kepastian apa-apa. Oke. Itu. Dia nggak ada keputusan apa-apa dari orang itu, nggak ada kepastian apa-apa, tiba-tiba main tinggalin aja gitu karena nurut sama orang tuanya. Nah gitu ya. Jadi bagaimana solusinya yang perlu diharapkan sama Mbak ini? Apakah masih menunggu orang tersebut? Apakah nanti mencari jodoh yang lain gitu ya Mbak ya? Di sini Ya, kebetulan betul. ada duda juga nih beranak 4 nih Mbak. Saya coba tanya sama yang masih single juga deh. Ini kenapa alasannya bisa menuruti orang tuanya akhirnya nggak memberikan jawaban sama sekali sama Mbaknya nungguin nih. Ini anak bujangan nih masalahnya nih. Aduh maaf Mbak, izin menjawab sedikit. Mungkin yang pertama adalah tetap bersabar dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi dengan cara istikharah.
atau meminta petunjuk di antara pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban istikharah tidak harus dari mimpi, kadangkala jawaban istikharah itu sesuai dengan doa istikharah. Ya Allah, kalau memang ini baik untukku, untuk agamaku, dan untuk hari kemudian, maka mudahkan ya Allah. Jadi kalau misalnya Allah sudah mudahkan jalannya, berarti itu adalah jawaban istikharah. Nah kalau seperti ini kan sepertinya Allah tidak memudahkan jalannya. Ya, buktinya ditinggalkan gitu ya. Buktinya ditinggalkan dan tanpa apa-apa. Sekarang tinggal mbaknya aja ngukur. Kalau ditinggalkannya itu merugikan mbak, mungkin mbak bisa meminta supaya yang dirugikannya itu dikembalikan. Tapi kalau misalnya tidak merugikan sama sekali, daripada capek hati memikirkannya dan tidak memungkinkan juga untuk menikah, walaupun diusahakan bagaimana, maka sebaiknya mbaknya masih bisa lah cari yang lain mungkin Iya, seperti ini itu. anak mudanya juga, ini untung masih baru deket doang mbak, belum nikah mbak. Betul. Nanti kalau tiba-tiba udah nikah ditinggalin tanpa ada Betul. alasan juga kan, Itu kan justru saya bilang malah tadi, lebih nggak nggak ada yang baik. dirugikan, Ini kan dari iya. anak muda yang masih single mbak. Coba kita tanya dari versi dudanya bagaimana nih. Coba mohon izin Ustaz Maulana silakan. Tadi dari versi single, sekarang versi Nah, duda ya mbak ya. Kalau saya melihat daripada yang sudah terjadi karena sudah ditinggal, maka solusi ketika sosok ditinggal itu ada 3. Yang pertama, ungkapkan emosi kita, tidak apa-apa menangis, tidak apa. Kata Nabi, halal haram. Jadi yang halal itu nangis, tapi yang haram itu meluapkan dengan marah-marah dan sebagainya. Jangan, justru nanti reaksinya beda. Justru kita diminta untuk, ini buat mbak dan siapapun yang kasusnya sama, lagi ditinggal, lakukan hal yang positif. Ya, jadi berbuat kebaikan. Kalaupun kata maaf calon yang harusnya jadi calon ya, calon mertua, masa mau menikahi janda, nggak salah. Janda anak 1 bisa jadi pengalaman. Iya benar. Begitu. Duda anak 4 apalagi lebih pengalaman ini. Iya. Jadi perlihatkan hal positif. Ketika kita bisa jadi, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan lebih bagus dia daripada yang lain. Jadi perlihatkan kebaikan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, jaga diri. Artinya ruangnya, waktunya, lihat keadaan kita. Jangan sampai justru kita menghabiskan hal-hal yang tidak bagus. Perbaiki. Kalau mau, dekati Allah. Dekati Allah. Sehingga nanti Allah gerakkan hati orang yang lebih baik untuk datang. Ini Masya Allah. Kemudian mintalah bantuan siapa mediasinya. Kan tadi kan lagi ditinggal. Terus kalau begitu daripada digantung, minta artinya kepastian apakah ini sudah kelar atau mau lanjut. Iya, gimana Mbak? Wah Mbaknya kemana nih masih? Udah jelas Mbak? Iya. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Terima kasih. Wah, ini Tetap Mbaknya semangat, tetap semangat terus ya. Iya, Mak, terima kasih banyak Terima kasih curhatannya Ustaz, terima ya. kasih Kak Fadli. Iya, semoga bermanfaat juga buat yang lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Sebelum nanti kita mau lihat lagi tayangan ada petuah dari Ustadz Maulana, saya penasaran nih, saya mau nanya nih, namanya orang tua, semua orang tua yang di rumah pasti sama nih. Kalau ngelihat anak yang melakukan kesalahan, itu pasti termosi. Naik gitu ya kan. Emosi lah. Marah langsung. Marah. Itu pertanyaannya boleh atau tidak Ustadz Maulana? Mau jawab nih? Gimana kira-kira? Boleh apa enggak? Boleh. Alasannya setelah yang satu ini Ya kita nonton Allah, ini orang dulu baru ya. mau jawab. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, kaget kan? Saya terbangun terus meludah ke kiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah sebenarnya anjuran dari Rasulullah SAW ketika kita tertidur lalu terbangun karena mimpi buruk, sebaiknya kita meludah sebelah kiri, tapi bukan meludah betul-betul banyak ludahnya, hanya sekedar meludah untuk melampiaskan bahwa itu kita tidak suka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah ternyata tidur itu tidak sembarang tidur, kita harus ada adab-adab sebelum tidur. Karena tidur itu bagian daripada ibadah, tergantung dari niat kita. Ketika kita niatnya untuk mengingat Allah, untuk menguatkan fisik kita ketika setelah bangun terus untuk melaksanakan ibadah selanjutnya, itu pertanda
kita mendapatkan pahala tersendiri. Dan nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak terdapat bahaya sedikit pun seperti mana tadi yang kita rasakan, terbangun ketika kita tertidur karena sesuatu ada gangguan, cepat bertaus lalu meludah sebelah kiri. Dan ternyata ada adab-adab lagi nih yang harus kita lakukan sebelum kita ke tempat tidur. Nah, ingat ya, sebelum kita ke tempat tidur, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai berwudu sebelum tidur. Dan ternyata ada yang nanya nih, gimana nih kalau aku habis wudu terus mau ke tempat tidur, pas otomatis kan batal Ustaz. Kan kita tertidur otomatis. Maaf ya, mungkin ada yang menyebabkan keluarnya ya terjadinya hadas lah. Tunggu dulu. Yang jelas kita sudah menjalankan berwudu dulu baru tidur. Barang siapa yang berwudu baru tidur, maka dikawal 2 malaikat. Oke? Dan alhamdulillah, tunggu dulu. Ada lagi nih yang terlupakan. Ingat, sebelum tidur, pukul-pukul dulu. Ya. Bismillah. Ini kenapa dikibas-kibas? Supaya setan tidak ikut tidur bersama dengan kita. Karena setan itu pengganggu. Jadi kalau menurut logikanya, kalau kita kibaskan berarti kotoran, debu bisa hilang. Dan yang sesuatu yang membahayakan binatang-binatang kecil pun bisa hilang. Itu bagian dari gangguan-gangguan. Dan yang jelas kita lakukan sunnah Nabi, memukul-mukul supaya setan tidak ikut tidur bersama dengan kita. Kemudian jangan lupa baca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oke? Ya. Auzubillah. Baca syahadat. Kok baca syahadat? Jangan sampai tidak bangun-bangun. Kan yang jelas sebelum kita tidur kita baca syahadat dulu. Sudah.